Kita dengarkan apa adanya tausiah bicara tentang cinta dan pengagungan kepada Rasulullah SAW yang akan disampaikan oleh guru kita Al-Habib Hambali bin Habib Aud As-Sagaf kepada Al-Habib. Disilakan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati yaitu adalah pimpinan majelis kita Al-Habib Syarif dan juga Habib Nuh Al-Kaf. Dulu kita tamu lihat nomor begitu kita tahun 2016 dan juga para guru-guruan dan para habaib, khususan Habib Iqbal Mahmud dulu pernah sedang hadir di halaqah kita hari ini Rubat Tarim ketika kita belajar di tempat Al-Habib Abu Bakar Abdul Faqih, dan juga tidak mengurangi rasa hormat ulun kepada para hadirin dan para habaib dan juga para bebinian dan juga para anak-anak muda dan juga para orang yang hadir turut membantu berpartisipasi baik itu di dalam sini ataupun yang di luar sana yang keujianan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan hajat-hajat mereka dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keberkahan hidup kepada mereka, dan semoga saja Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan rizki mereka rizki yang banyak, yang halal insyaallah, dan mudah-mudahan memberikan mereka akhlak-akhlak yang bagus, budi-budi pekerti yang bagus insyaallah. Jadi kita mulai ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah wa ma taufiquna illa billah wa ma tawakkuluna illa 'ala Allah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin an-nuril mubin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Segala puji dan syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat kepada kita, yaitu adalah nikmat paling besar berupa Sayyidina Muhammad, dan juga memberikan nikmat yang sangat besar kepada kita berupa paling baik umat, yaitu adalah umat Sayyidina Muhammad. Dan salawat dan salam juga tidak lupa diucapkan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dengan berkat beliaulah kita menjadi orang sepaling bagus umat, yang mana dikatakan sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan, sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi nabi dan rasul, apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, laqad manallahu 'alal mu'minina idh ba'atha fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Jadi disyahid di sini adalah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Artinya sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadir, sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi anbiya dan menjadi rasul, kita ini adalah umat yang yang di dalam kesesatan yang sangat nyata. Karena kalau kita melihat sejarah, yaitu adalah sebelum Rasulullah SAW hadir, dunia ini dikuasai oleh beberapa kerajaan yang besar. Yang pertama adalah kerajaan Romawi atau di daerah Eropa kalau bahasa kita
tahu ini. Dan yang kedua adalah kerajaan Persia, yaitu mungkin kalau zaman sekarang ini di daerah Iran sana. Maka dari itu di Iran atau Rusia. Maka dari itu sampai zaman sekarang pun dua daulah ini atau dua negara ini masih berkuasa, yaitu adalah Amerika dan sekutunya, dan juga orang-orang daerah Rusia dan sekutu-sekutunya. Jadi datanglah Rasulullah SAW untuk membebaskan orang-orang ini, umat-umat sebelum sini daripada belenggu orang-orang Persia dan orang-orang Romawi. Jadi alhamdulillah kita ucapkan dalam artian alhamdulillah kita menjadi umat Rasulullah SAW. Maka hendaknya kita bersama-sama mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillah, dan sama-sama juga kita mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Jadi zaman ini kalau kita melihat orang-orang bermaulidan di mana-mana banyak, majelis taklim di mana-mana banyak, alhamdulillah. Ya kalau di mana-mana ada majelis taklim, bahkan malam Sabtu, malam Minggu, malam Senin, malam Jumat dan lain-lainnya. Tetapi pertanyaannya, kenapa kalau kita lihat akhlak kita jadi menurun? Padahal seharusnya semakin banyak daripada majelis-majelis itu semakin tinggi seharusnya. Semakin tinggi adalah akhlak-akhlak kita atau mahabbah kita. Jadi pertanyaannya, kenapa kita tidak bisa mengambil manfaat daripada majelis-majelis dan maulid itu semestinya? Kenapa tidak bisa majelis-majelis itu mengangkat daripada moral-moral kita? Kalau kita melihat sekarang banyak orang-orang di mana? Orang-orang di emperan sana. Dan banyak juga orang-orang yang masih keluyuran-keluyuran. Jadi jawabannya adalah satu, yaitu adalah kita membangun daripada mahabbah itu tidak dari asalnya. Jadi kalau seseorang membangun sesuatu daripada asalnya, maka itu akan menjadi kuat. Contohnya kayak ini aja, bola rumah. Maulah kira-kira bola rumah langsung di atap? Ada mau? Atau misalkan bola rumah langsung dari apa namanya? Dari dinding, ada mau? Ataupun dari tiang, ada mau? Jadi kalau kita hendak membangun sesuatu itu harus dari lantai. Nah, jadi lantai itu tuh adalah dengan kita bisa dikatakan dengan ma'rifatullah, tetapi ini tidak pembahasan kita hari ini. Karena pembahasan kita adalah apa tadi? Nah, jadi pembahasan kita hari ini adalah tentang cinta dengan Rasulullah SAW. Artinya, kenapa jadi cinta-cinta kita ini palsu kepada Rasulullah SAW? Padahal bulan Maulid kita berterbangan di mana-mana. Itu jawabannya adalah kita membangun cinta kita tadi itu dan maulid kita tadi itu tidak dari dasarnya. Jadi kalau kita hendak menjadi orang yang mahabbah dan ittiba kepada Rasulullah SAW itu, maka kita harus membangun dari dasar. Apa dasar daripada kita membangun cinta dan ittiba mengikuti Rasulullah SAW itu, yaitu adalah dasarnya dengan ma'rifatul Nabi Muhammad SAW, yaitulah dengan kita mengenal Rasulullah SAW. Kita sekarang ini kekurangan daripada ilmu sirah. Kita mungkin banyak pemaulidan di sana di sini, tapi arti daripada rawi itu kita kada tahu. Banyak daripada kita pemaulidan imbahnya pemanakiban. Mungkin daripada kita mungkin lebih tahu manakib wali fulan daripada manakibnya Rasulullah SAW. Padahal dikatakan oleh Sufyan bin Uyainah, ini bukan hadis lah. Ada orang kita sering mendengar inna dzikral auliya tanzilur rahmah. Artinya apabila kita menyebutkan daripada cerita-cerita aulia, maka turun daripada rahmah. Itu bukan hadis, tetapi itu adalah perkataan Syekhul Muhaddisin Al-Imam Sufyan bin Uyainah, yang mana ujar Habib Umar biasanya di koma di sini. Ujar saja, kalau kita menyebut dan mengetahui daripada sirahnya para salihin aja turun daripada rahmat, bagaimana dengan Sayyidus Salihin?
Bagaimana dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Jadi kalau kita hendak menjadi orang yang mempunyai mahabbah yang kuat, yaitu adalah dengan kita membangun asas yang kuat, yaitu adalah kita tahu bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu. Hanya karena step kedua daripada membangun bangunan mahabbah itu adalah dengan mahabbah, dengan cinta dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kita sering mendengar bahwasanya Rasulullah, bahwasanya apa? Kita sering mendengar tak kenal maka tak cinta. Bagaimana kita mau cinta dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sedangkan kita tidak tahu mereka? Nah kayak apa aja? Contohnya di pembiniannya, biar nang kayak apa aja bungasnya pembinian itu, amuninya kada tahu, yes, artinya galuh itu bungas benar. Siapa sih galuh itu? Tahu kok, kenapa? Jadi kalau hendak tahu cinta bahwa si galuh itu orangnya dicintainya, harus tahu galuh itu anak haji si bulan, mempunyai kekayaan sekian, mempunyai wajah yang sekian, pernah menang di Miss Universe itu kecantikan tak? Pernah menang. Artinya nang itu nama lamar ikam kira-kira kayak apa? Jadi kalau kita hendak mengetahui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita hendaknya dengan asas tadi, yaitu adalah adalah mengetahui daripada sirah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi setelah ulun merajahi daripada tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu ada 4 kriteria kira-kira. Ini ada di dan di YouTube orang anak kita 4 itu cuma kisah. Yang pertama adalah kita tahu daripada sejarah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hanya kita kawan mencintai. Maka apabila kita sudah mencintai seseorang, dengan kita mengetahui seseorang itu, maka nyaman akan mengikutinya. Karena orang itu bila ada cinta disuruh ke melawan, ya kan? Melawan. Tetapi kalau ini sudah cinta lawan seseorang, artinya bini itulah bilanya sudah apa karena bilanya waktu hamil itu hendak ampalam ya. Mengidam itu bila bini kalau disayangi, hendak mengidam ampalam tengah malam dicariakan. Kalau ingat bahasa ikan anakan ada kalau namberelang tuh. Jadi ada bahaya orang sugih di Sungai Danau atau haji siapa namanya proses sambat ya. Jadi ampalam itu tuh belum musim ampalam, tapi bininya hendak iya cinta lawan bininya 600.000 waktu itu tembok buahnya ampalam itu 600.000 di zaman tahun 95an tuh mungkin lo ini hampir 5 jutaan duitnya. Ya kalau ayo lihat itu karena ini tahu bininya, ini cinta bininya, apalagi duit 600.000 bos. Jadi kita ini adalah apa? Kurang daripada mengetahui sirah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita tidak mengetahui nasabnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita tidak mengetahui bagaimana perjalanannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum hijrah ataupun setelah hijrah. Hanya karena bubuhan para sahabat, hanya karena para tabiin, hanya karena para aulia wassalihin. Ya Pak. Itu yang ketiga adalah ittiba. Ittiba itu nyaman bila kita sudah cinta. Bila ada cinta, ada mungkin udah ada yang menyuruh udah olah kamu kopi siapa lo? Harap benar nyuruh serang tahu kan? Gondrong apa? Jangan jago-jago menyuruh karena apa? Ini kada tahu. Tapi kalau ini tahu, oh si bulan ini lah Habib Sarif ya kau jangankan mengolahkan kopi jangan carikan bini kan carikan terus lagi yang keempat hanya karena kita bermaulidan berbiasa hanya bersolawat itu adalah untuk menambah cinta kita daripada Rasulullah SAW. Jadi kita ini membangun daripada cinta Rasulullah SAW itu dengan seakan-akan membangun bangunan dari atap. Karena mau jadi biar 20 tahun pemajlisan, pemaulidan, ada harapan jadi bungol kan sudah. Karena apa? Karena itu nah. Cuman kalau husnul khatimah, insya Allah husnul khatimah itu kan ada masalah kita. Cuman ini kata mau mencintai Rasulullah SAW, maka pasti kita akar yaitu adalah dengan kita mengetahui daripada jejaknya Rasulullah SAW. Jadi 4 adalah mencatat
Yang pertama adalah kita mengetahui sirah sidin. Yang kedua hendaknya kita mencintai sidin, itu otomatis sudah kalau kita tahu. Yang ketiga adalah dengan kita mengikuti apa yang sidin. Yang keempat hanya kita membaca sholawatan atau yang membaca dalail atau maulid dan lain-lainnya. Jadi pertanyaannya, ini kisah Habib nanti kisah tahu Rasulullah, siapa yang Rasulullah kan? Pandir aja jangan-jangan nah. Siapa yang Rasulullah itu? Tahu ada hubungan kita? Ayo nama maulidan 20 tahun nah. Apa kira Rasulullah itu? Hah? Rasulullah itu ditarifkan di dalam Al-Quran Muhammadun Rasulullah. Itulah Muhammad, yaitu adalah Rasulullah. Itulah Rasulullah. Hah? Itulah Muhammad Rasulullah. Yang mana Rasulullah itu adalah Muhammad itu adalah utusan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah takrif yang ditakrifkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran. Hanya limbah itu ditulis di dalam Al-Quran apa? Walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum sampai akhir ayat. Jadi di ayat itu ditakrifkan siapa itu Rasulullah dan ditakrifkan siapa itu sahabat dan umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila kita tidak mengikuti daripada definisi ini, berarti kita tidak tahu Rasulullah dan kita tidak tahu kita ini siapa. Kita ini umat Rasulullah tetapi tidak mempunyai kriteria-kriteria itu. Jadi katakan Muhammad Rasulullah. Orang nak membahas ini ya. Muhammad Rasulullah. Dia tidak tahu kenapa jadi Muhammad itu Rasulullah. Semua orang apabila buta, kada bisa menulis, kada bisa membaca, itu pasti bungol. Bungol kada? Artinya itu artinya buta huruf. Tetapi Rasulullah SAW buta huruf itu menjadikan itu mukjizat. Mukjizatnya Rasulullah SAW itu adalah sidin ummi, yaitu tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis, karena yang melajari sidin itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa saya cakap Allah Ta'ala kawan itu? Coba bayangkan, kita lah kanakan lahir diam di pedalaman, bahasa di Loksado lah, anggap di Loksado, anggap ya Allah diam pedalaman lah. Kanakan lahir diam di Loksado, umur 4 tahun, datang model ke kandangan kita merantau, kada lawas meninggal. Mama sidin imbah itu meninggal kada lawas ke ayah sidin, hanya 3 oleh paman sidin. Maulah pintar kira-kira orang yang hidup di pedalaman, kada mau. Tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena yang melajari sidin adalah Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga sidin menjadi orang yang pintar. Yang pertama itu tadi, yaitu adalah sidin ini ummi, tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Bukti daripada sidin adalah Rasulullah. Yang kedua adalah apa? Yang kedua adalah sidin ini diam di Jaziratul Arab. Di zaman itu Jaziratul Arab itu adalah padang pasir, sama ini ya, padang pasir. Orang dulu umrah mulai Yaman ke Saudi itu 2 hari 2 malam, bamotor babis. Belum lagi nang ditahan orang di perbatasan tuh, jadi 4 hari umrah. Oh mana? Jadi nang dilewati itu adalah apa? Padang pasir dan gunung-gunung yang tandus-tandus tadi. Jadi sunnatullah, orang-orang penjajah itu tidak mungkin datang ke sesuatu tempat kecuali tempat itu ada mempunyai penghasilan duit. Jadi di Jaziratul Arab di zaman itu tuh kan ada minyak petrol kayak ini, bensin kan ada. Di Saudi itu kan ada bensin bahare, ada dalam tahunnya bensin itu. Ya kalau jadi bubuhan Romawi ada beli orang sana, apa ya Arab sih kambing aja ada. Jadi itu tuh artinya apa? Di sana itu tuh jauh daripada peradaban manusia. Dalam artian orang tuh pelajaran daripada Injil ataupun Taurat atau perjanjian lama, perjanjian baru. Jadi itu tadi. Yang kedua itu. Yang ketiga adalah di zaman itu tuh orang-orang terkenal dengan fasih di dalam berbahasa. Maka dari itu ada pertandingan kalau kita kan pertandingan apa tadi? Stand up kan? Stand up comedy ya orang? Atau apa lagi ngarannya? Boleh kan? Itu tuh. Jadi kalau orang dahulu itu benar tuh beradu syair. Jadi siapa yang paling bagus syairnya itu yang menang.
kena digantung di Ka'bah. Imra'al-Qais nah kayak apa? Inya mensifati beginian. Kalau sudah dikisahkan nih, kayak banyak mensifati beginiannya entah menang karena udah berbinian nang hebat nang ini nang itu nang mana dalam salah satu seker itu apa artinya nah ini ya menyusui anak datang Al-Qais mulai belakang yaitu nah sebelah kesan anak sebelah kesan Al-Qais. Jadi modalnya itu syair itu akhirnya ia menang dan dimasukkan di Ka'bah di zaman itu. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam waktu itu orang yang tidak terkenal dengan kefasihan, orang buta huruf, orang kada bisa bersair, hanya orang diam berbahasa di pedalaman Loksado. Kalau akal orang biasa, kada mungkin alim, tetapi karena yang melajari sidin itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga sidin tadi itu membawa agama yang mana agama itu sangat lengkap, daripada ilmu akidah, daripada ilmu syariat, daripada ilmu akhlak, daripada penemuan sampai zaman sekarang ini adalah daripada apa? Terinspirasi banyak daripada Quran. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala lah yang pelajari sidin sehingga sidin membawa agama ini tadi tuh. Bukan hanya dari itu, agama Islam ini mengatur kita nih manusia adalah dari sebelum kita lahir sampai kita meninggal ada aturannya, sudah dipadahi oleh hukum syariat kita. Contohnya kayak ini, ulun peribahasa belum lahir lagi. Jadi disunahkan bagi kuitan ulun sekira mempunyai anak soleh mencari bini yang solehah, ya kan? Sehingga kita akan menelurkan bibit-bibit yang soleh. Sehingga kita bilanya sudah ulun lahir, karena ada akikah, ada betasnya. Cari ya di Kristen atau di perjanjian lama ada betasmiahan buah di kamu lah. Ada dan betasmiahan, makanya ngaran buahnya John. Siapa lagi? Messi, iya tak? Ronaldo, iya tak? Ini buahnya kan betasmiahan. Tadi siapa ngaran lu deh? Ya, terus lagi. Jadi kata imbah itu katanya apa? Sebelum inya balik ada hukumnya, imbahnya balik ada hukumnya. Bahkan ketika inya meninggal pun diajarkan oleh agama kita. Nah kayak apa mengapani, nah kayak apa menalkenakan, nah kayak apa mengumpulkan, apakah ke kiblat atau kada ke kiblat, nah kayak apa warisannya, nah kayak apa inya kena di dalam kubur, nah kayak apa inya di yaumul qiyamah, nah kayak apa inya kena di mahsyar, nah kayak apa inya kena di surga. Itu semua diajarkan di dalam agama kita. Siapa yang melajari itu? Yaitu adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Imbah itu orang yang ummi tadi itu sekalinya ada mempunyai kitab yang bernama Al-Quran, yang mana Al-Quran tadi itu menantang bubuhan Imra'al-Qais yang paseh-paseh tadi ditantang. Artinya Allah Taala amunnya bujur-bujur hebat bubuhan kamu Allah nak kayak Quran itu sesurah aja punya kamu sampai wah ini kadang-kadang kamu olahnya itu sampai wah ini kadang-kadang olahnya itu. Bahkan ada bubuhannya daerah Jerman atau daerah Eropa itu mengumpulkan daripada tulisan-tulisan tangan Al-Quran daripada dahulu biar membandingkan apakah kawa modanya atau dicela oleh bahasanya, apakah kawa ditaam. Karena artinya sama mushaf Al-Quran itu sama di mana-mana. Jadi bubuhannya rugi. Akhirnya nang markas bubuhannya meneliti Al-Quran kita itu terbakar ketika Perang Dunia Kedua. Udah dibom bubuhan Jerman Kors. Habis dah. Intinya jadi pulang kenapa jadi bukti sini itu Rasulullah, yaitu bila nyolanya Rasulullah Allahumma sholli alaihi apa yang mana iya kalau Allahumma sholli alaihi Rasulullah terus lagi. Jadi kata ini orang yang ummi harus jadi inspirasi, sumber inspirasi bagi orang-orang ilmuwan penemuan. Bagaimana dikatakan bahwasanya ada lautan yang sebelah sini masin, sebelah sini hanta. Siapa yang menyebutkan itu? Itu adalah Rasulullah. Di mana sih tahu? Itu adalah karena dari wahyu-wahyu Al-Quran. Bahkan di mana sejin ini ada pernah belajar tahu di Nabi Musa, di mana tahu si Nabi Adam, di mana sih tahu Nabi Isa. Bahkan
Rasulullah kita ini membujurkan daripada akidah-akidah mereka. Nabi Isa di akidah mereka adalah disalib. Tuhan disalib, apa? Gimana otak? Hah? Dibujurkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Nabi Isa itu apa? Diangkat ke langit. Itu apa? Jadi itu jadi sumber inspirasi bagi orang-orang yang akan datang ini. Bahkan kita ini ulun lah ke pander sebutin ya Allah, warna pander. Ada nama bisi warna pander 2 lah atau 3. Rasulullah itu mempunyai 3 warna panderan. Yang pertama adalah panderan sedang wahyu Al-Quran. Semua sahabat tahu apabila Rasulullah itu salah satu ciri sedang datang wahyu itu sedang kayak ini mudah kayak apa contoh kayak ke barat ini. Berarti sedang itu lagi turun wahyu. Bahkan ketika turun wahyu apabila sedang diontak itu duduk. Kalau kamu jalan saking beratnya. Bahkan pernah suatu ketika mendengar berarti Sina Aisyah atau berarti salah satu sahabat lah di paha sidin paha katanya berarti sidin mang kepala Rasulullah. Jadi Rasulullah paharatan lawan bini sidin dengan santai namanya kan ini bini ini bisa garam menyuruh laki ada yang kan Rasulullah itu kadang-kadang sidin berapa di paha Sina Aisyah. Kata Nabi ini aja berapa rendah kita. Rasulullah pun atau lelaki pun berapa di mana di paha laki atau di paha bini itu untuk menambah romansa. Bahkan kadang-kadang ketika sidin beriktikaf, sidin mengeluarkan kepala sidin di mana di pintu masjid untuk disuruhi oleh Sayyidina Aisyah. Ayo, jadi intinya untuk bilangnya sidin berapa turun wahyu artinya rasa hendak pecah. Ya Sayyidah Aisyah saking beratnya wahyu itu. Yang kedua daripada warna panderan Rasulullah itu adalah apa? Adalah hadis qudsi. Jadi bukan ulama-ulama itu bukan anak-anak tahu ya ada namanya Quran, ada hadis qudsi, ada namanya hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Ya Allah, terus lagi. Kalau kita berpada tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ulama-ulama kita atau Quran aja mungkin biasa. Tetapi bagaimana kalau misalkan ada beberapa cendekiawan daripada Eropa atau di Amerika sana yang memuji Rasulullah SAW? Oke, dewan ada menukil dari kitab, ada beberapa cendekiawan yang dari Prancis, yang dari Amerika, yang dari Inggris yang memuji Rasulullah SAW. Mungkin kita bisa membaca sedikit. Jadi katanya yang kita belajar di ilmu hadis ini bang, salah satunya adalah Michael Hart lah. Apa aja Michael Hart ini? Lahir tahun 1932 Masehi. 32 kira-kira Indonesia belum merdeka lagi. Ini lahir sudah. Apa jadinya? Di dalam kitabnya 100 tokoh orang yang paling hebat ditelurkan oleh sejarah. Itu yang pertama siapa? Ini orang Nasrani lah yang menulis lah. Yang pertama adalah Rasulullah SAW. Kalau Allah menulis sudah orang terhebat karena misalkan Rasulullah itu nomor 1 wajar. Tetapi ini orang Nasrani mengatakan Rasulullah itu nomor 1. Berarti ini ada sesuatu yang lebih. Kenapa? Artinya jadi Rasulullah itu paling hebat dan masyarakat. Ujarnya kan karena artinya aku kadang menganggap Nabi Isa atau Yesus nama pertama karena ini berbeda konteks Rasulullah dengan Yesus. Yesus dia kada pernah kawin, maka kami kada tahunya bagaimana cara dia berumah tangga. Yesus dia kada pernah memimpin orang berperang. Yesus dia kada pernah memberikan sesuatu dari bahasanya kan intinya 2 inilah. Artinya kada pernah kawin dan kada pernah memimpin pasukan untuk berperang. Tetapi jadi kalau Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ini tuh sukses di dalam segala bidang. Kalau berumah tangga orang yang paling sukses di dunia adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana cara berkawan orang yang paling sukses itu adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau berperang siapa yang paling
juga seterusnya tidak ada habisnya. Bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Muhammadun Rasulullah. Yang kedua, ilmuwan siapa hendak? Ilmuwan Amerika, ngarannya adalah James Missioner. Tahu Amerika kandangan tahu? James Missioner. Apa aja James Missioner di dalam kitabnya bahasa Arab namanya Al-Syakhsiyah Al-Khariqah. Artinya jagoan-jagoan super. Kalau kita tahu ini jagoan super itu mana penjer saja. Dustainya Spiderman, dustainya siapa lagi? Iron Man, dustainya. Tetapi ini hakikat orang-orang super. Siapa aja yang menulis tentang Rasulullah SAW orang super nih? Jadi janganlah Rasulullah atau Muhammad dengan kepribadian sidin yang luar biasa telah melakukan pembaharuan yang sangat luar biasa di Jazirah Arab. Jazirah nang tandus tadi itu sidin memberikan pembaharuan yang luar biasa ya. Bahkan di semua daerah bagian timur, yaitu adalah sampai ke India, sampai ke Indonesia. Ini kata, terus saja apa saja pembaharuan yang beliau lakukan, yaitu adalah dengan menghancurkan berhala-berhala kemusyrikan. Sebagaimana kita ketahui dahulu Jazirah Arab itu adalah sarangnya berhala, dan mendirikan agama rumahnya menyambut apa? Dan mendirikan agama yang kita peluk selama ini apa ya? Dan mendirikan agama yang kekal. Artinya Islam ini sampai akhir zaman pun kawat, yang tidak akan mati. Jadi tulisan itu ya orang Nasrani lah, lain amunnya bahasanya guru adol, wajar aja. Guru Green, wajar aja. Tapi kalau orang menyambat James Missioner, lain. Jangan kan? Terus lagi. Ada di mana? Filosof Prancis. Ini alis sedikit. Baron, kalau Prancis itu Baron. Baron Bernard Caradefo. Apa aja si Baron? Paman Baron. Jadi dia Paman Baron. Sesungguhnya Nabi Muhammad itu adalah Nabi yang diilhami oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Si Baron. Apa jadi lagi? Dan tidak ada seorang pun yang bisa mengganggu gugat atas apa aja nih? Atas posisinya. Jadi tidak ada yang bisa mengganggu gugat atas posisinya yang sangat tinggi itu. Artinya Rasulullah itu adalah orang yang number one. Kalau zaman ini number one. Itu tuh bahasa berapa ini? Nomor satu. Itu nomor satu. Ya kan? Nah, itu sesungguhnya. Apa aja nyata? Ini banyak lagi tuh. Penting dari kata-katanya itu adalah yang tidak bisa diganggu gugat. Nomor satu artinya sudah harusnya lagi banyak lagi kita sekira tahu. Ini ada Seikong lagi ya, hendak Seikong lagi terakhir. Ini orang Inggris. Orang Inggris lah. Nah, ini orang Inggris, ini masuk Islam lah. Ini paman daripada Ratu Elizabeth, hanya mati nih. Orang ke Elizabeth. Nah, jadi ini pamannya, jadi ngarannya adalah Lord. Ini sana tuh bilangnya orang nang sugi-sugi bangsawan Lord. Lord siapa ngarannya nih? Lord Headley. Alih sambat ngarannya dengan Headley. Ayo siapa yang hafal? Ini siapa? Lord Headley. Nah, jadi imbahnya masuk Islam, ngarannya diganti adalah Rahmatullah Al-Faruq. Imbah masuk Islam disambat ngarannya apa? Jadi ketika Lord Headley masuk Islam, ada orang Britania, kalau kami menempat di sana Pak di Hadramaut, orang Britania masuk Islam sekitar 400 orang. Ayo ada gampangan. Di zaman hari orang Kristen masuk 400 orang dengan berkat Rahmatullah Al-Faruq ini. Apa aja yang menyambat? Ujarnya kan tuh, bagaimana mungkin orang-orang membenci dengan Muhammad itu? Kok bisa? Kalau bahasa kita, kok iso?
Orang membenci Muhammad itu jadi apa? Menuduh bahwa dia itu adalah orang yang keras hatinya, orang yang haus akan darah. Padahal Rasulullah itu adalah jadi apa? Menegakkan sebisa mungkin menekankan. Padahal Rasulullah SAW selalu menekankan sebisa mungkin untuk mencegah daripada pertumbuhan darah. Jadi Rasulullah SAW itu sebisa mungkin tidak mau berperang. Ini tulisan dari orang-orang yang Nasrani lah. Sebagai contoh di sini, apa contohnya tadi? Jadi Rasulullah SAW ada haus darah adalah ketika datang dari sini contoh orang dari Najran yang dipimpin oleh Batrek itu kalau bahasa ini bukan pastor lah. Ya tahu bukan pastor. Yang mana jangan Rasulullah ketika bukan Batrek tadi, ketika pastor tadi datang, Rasulullah kadang mengajak mereka untuk masuk Islam. Ada ini di sini. Biar melihat kayak apa agama Islam di Madinah. Ini di sini. Ada membawai. Jadi Rasulullah tidak pernah memaksa mereka sekalipun untuk memeluk agama Islam. Bahkan Rasulullah memberikan aman, artinya melarang para sahabatnya untuk membunuh atau mengganggu daripada para pastor dari itu. Bahkan di sini menyuruh para sahabat untuk tidak mengganggu. Itu tadi sampai akhir. Banyak kali kalau udah menyambat bukuhan siapa tadi? Paling seperti itu aja. Bernard siapa tadi? Baron Bernard Caradivo. Itu dah. Itu kau pikir kita sudah ya awak. Coba. Cukup pikir sudah. Berdoa aja lagi dulu. Doa seperti jam bang. Habib belum. Coba pikir anu sudah ketemu. Tapi ya awak. Kita berdoa. Nanya. Nanya awak. Jawab. Habis kan ada dalam sedikit lagi. Jadi nyaman tanggung jawab lagi banyak. Tanya jawab. Ya Allah. Berdoa. Ada ditulis doanya segala nyaman. Jadi ada hafal. Ya Allah, mari kita sama-sama menghadirkan Allah Subhanahu wa taala di hadapan kita dan kita menghadirkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hadapan kita. Allahumma hadina lil ittisal bi nabiyyik al-mustafa wa abfar bitna bihi fi ahli al-wafa wa aslih syu'un al-muslimin fil zahir wal khafa ya Allah. Jadikanlah kami orang yang dekat dengan Habibak ya Allah. Kuatkanlah hubungan kami dengan Habibak ya Allah. Kuatkanlah rasa cinta kami dengan Habibak ya Allah. Kuatkanlah rasa mengagungkannya kami dengan Habibak. Jadikanlah hawa nafsu kami sesuai dengan sunnah-sunnahnya Habibak. Jadikanlah perkataan, perbuatan, akhlak kami seperti yang diajarkan Habibak. Muliakanlah mata kami dengan memandang keelokan, kebungasannya Habibak ya Allah. Berikanlah kami rizki untuk muraqabah dan musyahadah kepada Habibak ya Allah. Berikanlah kami rizki biar hati kami penuh dengan Habibak, penuh kecintaan, penuh ta'zim ya Allah ya Rahman ya Allah. Sehingga apabila kami nanti di dalam sakaratul maut ya Allah, beliau hadir di sisi kami ya Allah. Ketika kami di dalam kubur nanti ya Allah, ketika Munkar Nakir bertanya apakah kamu tahu dengan sosok itu, maka kita menjawab bahwasanya itu adalah Habibullah Rasulullah ya Allah ya Allah. Dan apabila nanti kami di hari kiamat nanti ya Allah, ketika orang-orang di dalam kepanasan, ketakutan, kami berada di telaganya Rasulullah, meminum telaganya Rasulullah dari tangannya sidin ya Allah. Dan ketika kami nanti dihisab, ketika amal ibadah kami sudah habis, maka datang nanti sebuah kartu yang berupa salawat dan salam kita kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga menyelamatkan kita ya Allah. Dan nanti ketika kita melewati jembatan Siratul Mustaqim, ketika sudah hampir daripada terjatuh, datanglah salawat dan salam kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menyelamatkan kita. Allahumma shalli wa sallim alaihi ya Allah ya Allah. Dan kami meminta kepadamu ya Allah untuk memasukkan kami di dalam surgamu ya Allah beserta Rasulullah, menjadikan kami di dalam surganya VIP, surga yang kelas bisnis,
Karena jangankan di akhirat, di dunia ini saja kelas-kelas yang VIP dan bisnis itu enak. Apalagi nanti di akhirat. Ya Allah, ya Allah, Allahumma inna nas'aluka ziyadatan fid din wa barakatan fil umur wa sihhatan fil jasad wa sa'atan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa syahadatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut wa 'afwan 'inda al-hisab wa amanan min al-'adab wa nasiban min al-jannah warzuqna an-nadhara ila wajhi rasulikal karim. Warzuqna an-nadhara ila wajhikal karim ya Allah, ya Allah. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita telah bersama-sama mendengarkan, menyimak nasihat-nasihat dari Al-Habib yang tentunya itu terpakai benar sebagai pribadi kita, keluarga kita, dan masyarakat kita. Ini apa nih? Sudah ngantuk kah ada kah? Sudah ngantuk kah belum kah? Lapar kah belum kah? Sudah berbini kah belum kah? Belum. Kawin pada belum juga. Nah, habis ini seperti biasa kita sesi tanya jawab. Nah, kita beri dulu 3 penanya atau 3 ikong yang bertakut. Silakan. Oke, yang di belakang yang pakai kopiah putih, silakan. Oke, berdiri. Sebutkan nama dari mana. Berdiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya Habib minta maaf, izin bertanya. Jadi Al-Fakir mengenalkan diri dulu. Nama Al-Fakir Ahmad Fauzan dari Kota Kandangan, perwakilan daripada Bakers Mahabbah yang ada di Kandangan. Jadi ada kawan kita yang hendak bertakon. Jadi ada 2 pertanyaan ya Habib. Pertanyaan yang pertama, bagaimana cara membuktikan cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW? Dan yang kedua, bagaimana membuktikan seseorang tidak layak menyatakan dirinya mencintai Nabi Muhammad SAW? Mungkin agak demi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi itu kan sudah diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Qul in kuntum. Di sini ada artinya in. Kalau kita belajar daripada bahasa Arab kita ada in syartiyah. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Jadi apabila kita bujur-bujur mencintai akan Rasulullah SAW, artinya bujur-bujur itu bilanya kali itu berarti Ustaz, ya Allah, ini tadi hendak pertanyaannya tadi hendak mahabbah tadi, yaitu adalah dengan kita mengikuti Rasulullah SAW. Itu sudah yang paling gamblang daripada Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, yang mana ittiba itu sebagaimana kita ketahui banyak. Maka dari itu ulama-ulama zaman bahari banyak yang mengarang daripada syama'il Rasulullah SAW. Bagaimana Rasulullah SAW dari bangun tidur sidin sampai sidin guling pun mereka sudah tahu. Rasulullah SAW bangun jam sekian, beliau sudah tahu. Apa yang dibaca oleh Rasulullah SAW kita tahu. Apa yang disenangi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Rasulullah SAW kita tahu. Maka apabila kita tahu, kita nyaman akan mengikuti tadi. Kalau sudah mengikuti, maka mahabbah kita akan muncul. Masalahnya sekarang ini adalah kita ini kadang pun belajar daripada sirahnya Rasulullah. Jadi kayak apa? Sebagaimana kita bicara materi itu sudah kita katakan, tidak mungkin seseorang mencintai Rasulullah SAW dengan benar kecuali dengan adalah membangun fondasi yang benar, yaitu adalah mengetahui Rasulullah, bukan hanya sirah sidin, tetapi juga bagaimana perilaku sidin, bagaimana apa saja yang dibaca sidin, apa saja yang disenangi sidin. Nah, itu kan.
Kalau Anda contohkan banyak kalau bisa dicontohkan di luar negeri Silakan. Oke, pertanyaan kedua berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, sebelumnya bersama Nampian dan Haji Maulana dari Kandangan. Pertanyaannya, apakah seseorang yang menyambut Nabi Muhammad SAW itu masih diterima walaupun dalam keadaan mabuk ataupun di dalam kamar mandi? Maka demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini masalah ini adalah sebenarnya khilaf bainal ulama, di antara ulama. Cuman banyak yang mentarjih bahwasanya adalah semua salawat dan salam kita ini adalah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga ada juga yang mengatakan bahwasanya tidak diterima. Jadi yang pertama adalah diterima. Jadi begitu juga salawat dan salam kepada Rasulullah SAW itu adalah kaul yang pertama adalah diikhlaskan. Karena pada hakikatnya bukan kita yang bersalawat, kita meminta Allah Subhanahu wa taala yang bersalawat. Pernahkah kita menyambut sholaitu ala nabi? Tidak pernah. Tetapi adalah Allahumma ya Allah. Ini doa nih berarti nih. Ya Allah, hati berdoa. Kalau hanya berdoa ya itu udah apa nang doa nang astajib lakum. Apa ayatnya? Berdoa astajib lakum. Berarti sama aja ini. Artinya ingin berdoa untuk Allah Subhanahu wa taala, bersalawat kepada Rasulullah SAW. Ada hakikatnya kita angkat tangan terserah Allah Subhanahu wa taala aja lagi. Apakah insiden hendak menerima atau tidak menerima? Karena ini adalah bentuk doa kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita untuk disunahkan adalah untuk berdoa dengan yang baik-baik. Sepaling baik doa itu apa? Yaitu adalah mendoakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu di dalam hadis dikatakan oleh ya Rasulullah, berapa kali engkau bersalawat Nabian? Salah aja artinya Rasulullah. Jadi atau sulus sepertiga. Kemudian kalau tambahin hebat lagi setengah, artinya hebat lagi kalau tambahin, artinya itu sudah menjadikan seberataan ini adalah untuk bersalawat kepada pian. Yang mana salawat itu kalau kita membaca Al-Qaulul Badi' di kitab karangan daripada Al-Imam As-Hafidz As-Sakhawi, di situ dikatakan bagaimana makna daripada salawat itu secara lughah, bagaimana makna secara syar'an. Jadi kan itu kembali kepada khilaf ulama tadi itu, bagaimana mereka menyikapi daripada sudut pandang mana. Kalau mau sudut pandang Allah Subhanahu wa taala yang berdoa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu mengasih rahmat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pasti ya Rasulullah itu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu tak. Coba kira-kira lah. Ada juga ulama yang mengatakan minang surat dalam artian itu harus beradab. Cuman kan orang itu dimanapun harus namanya adab. Biarlah menyambat peribahasanya presiden si fulan, lawan si fulan langsung peribahasanya adol jadi bupati. Masih adol itu bahaya. Lain menyambat bupati adol. Jadi kan harus ada adab-adab daripada bersalawat pun ada adab. Jangan ingat tenggeng. Tenggeng artinya salawat ya nah, dah terima. Itu namanya permainan. Bagus saja tenggeng dengan bersalawat, tetapi kan teman-teman imbah sadar jujur. Jangan waktu tenggeng tadi aja atau waktu menyapu tadi aja berbahasa salawat. Sudah tuntung habis obatnya, mandi bujur-bujur, berdoa bujur-bujur, atau bujur-bujur yang selamat itu kan karena ada adab-adab tertentu. Maka dari itu kan bila kata Habib Ali Al-Jufri ketika mentafsirkan atau menyerahkan innama bu'istu li utammima makarimul akhlak, itu apa sih itu? Artinya semua sesuatu itu kalau tanpa akhlak kosong. Mau jadi orang alim kayak ini, mau punya kelakuan kayak teh banget, ada kawan. Mau apapun mereka sesuatu itu harus ada adab-adabnya. Kalau bahasa wahid itu apa namanya? Ada apa namanya? Modelnya atau pribadinya anak presiden, mau apa boleh di jalanan? Ada modelnya apa itu mabdanya mungkin di bahasa Indonesianya. Itu namanya artinya harus ya. Ada lagi? Oh ada lagi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ibrahim. Ulun pengen bertanya, apakah layak seperti kita seorang ahli maksiat mendapatkan syafaat Rasulullah SAW? Itu yang untuk pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi entah ini dijawab di dalam hadis Rasulullah SAW ketika orang yang membunuh 99 orang. Kalau bahasa orang hari si codet, tacok membunuh 99 ikom bertakun lawan pendeta. Artinya wahai pendeta, apakah ada lagi apakah nurnya menyambut taubat? Nah, apakah diterima oleh Allah SWT atau tidak? Ujar pendeta itu, oh my God, ini buntah benar mana? Ada kalau diterima lagi sudah, nang Cina nyawa juga, nang maling ayam nyawa juga, nang itu nyawa juga, ini nyawa juga. Apa ada si preman tadi sampai kata? Artinya aku kenampakan biasanya, ya dikenampakannya keren. Kenapa? Karena ini menyambat pintu taubat itu ditutup oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan di dalam hadis bahwasanya kata malam yuqarrir. Jadi pintu taubat itu masih terbuka lebar selama belum sakaratul maut sampai sini. Amunnya ente nenek pasti nak merokoknya wajah lagi. Oh benar, datang cuman di dalam hadis ini imbah itu ini datang kepada siapa? Datang kepada orang alim ulama yang ahli kitab mengatakan. Jadi presiden apa artinya? Tambahin lagi, artinya apa? Diterima aja Allah Subhanahu Wa Taala, tambahin, diterima aja. Cuman jangan disuruh buat sesuatu. Yang pertama disuruh ini tadi berhijrah. Nah ini kan berhijrah, kata surat hijrah. Jadi ini bukan hijrah, bukan lagi jalan bersamanya lah. Jadi jangan ulama tadi taubat ikam diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi benar usahakan dengan dua perkara, yaitu adalah tinggalkan kampung ente ke tempat yang bagus sana. Jadi yang pertama adalah ini disuruh hijrah dari kampungnya tadi. Karena ikamlah apabila anak ketaubat kekawalan lah malam-malam ke warungan ke sini ke situ. Nah orang panjang kalau ke hari kan betul mau warung itu apa kales ke warung mana? Artinya dia macam-macam soal warung lah. Kayak gitu. Karena pergaulan itu sangat penting. Jadi disarankan oleh rahib tadi itu adalah ini berhijrah ke tempat suasana baru, dan yang kedua adalah suasana yang agamis. Maka dari itu kan disuruh ke tempat yang agamis. Karena kalau orang di tempat yang nyaman beribadah, maka inya akan apa? Akan nyaman beribadah. Contohnya untuk hari di sekawan. Nah, gawian di kampung apa? Menyambung. Imbah itu apa lagi modal? Apa penenan di online kan? Nah ya tak? Jadi akhirnya apa? Ditolakkan oleh komitmennya kata itu. Bagus ditarik, aku kan bisa lagi, ini kan bisa lagi. Tapi mbah kulit dia pulang. Nah itu bang sudah, karena lingkungan itu ada apa jangan mbak? Ada pengaruh. Maka dari itu jadi seseorang, nah kalau kita hendak menjadi orang bujur, itu ada sekitar 5 atau 4 syarat. Yang pertama adalah inya dari itu keluarga yang bagus. Biasa kalau keluarga bagus, otomatis adalah anak bagus juga. Imbah itu pun temannya yang bagus, biar anak kiai kawannya bubuhan apa? Bubuhan taring-taring lah. Pakai taring kan? Kawan taring tanah, gerendong. Aku aja gerendong. Aku artinya pakai jadi gerendong. Nah itu tak. Jadi harus mencari kawan yang jangan kegerendongan ternyata. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah hendaknya ternyata tempat yang di sekelilingnya itu adalah tempat yang mendukung untuk inya apa melakukan sesuatu yang beribadah yang baik-baik tadi. Maka dari itu di awal Rasulullah SAW menyebarkan agama Islam itu wajiblah ada sunnah lagi nih, wajib bagi para sahabat untuk berhijrah ke Madinah. Jadi bila ada hijrah, nang kayak
penyegananya usahanya, nah kayak penyegananya tokonya, nah kayak penyegananya modelnya atau apa namanya perusahaannya, bilanya kagak hijrah, kagak diterima oleh Rasulullah SAW karena saking pentingnya daripada lingkungan. Nah ibadah itu kan hanya ilmu, hanya menuntut ilmu kan. Bilanya sudah menuntut ilmu, hanya mengamalkan ilmunya, maka wal taqwa sudah ini tadi menjadi orang yang baik. Nah itu dah. Coba kira-kira lah, paham lah? Ujung-ujung. Alhamdulillah. Habis sudah, habis sama itu nah. Ada lagi, ada lagi. Oh ada lagi. Ya silakan Pak Kades, apakah Pak Kades mau bertanya nih? Apakah? Habis ini kita beri kesempatan penanya perempuan. Ini yang ada pendapat di sini. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum bertakun, doakan dulu kami mudah terpulang pada turbian di akhirat. Yang mau tanyakan Beb, masalah syahadat bersaksi. Orang nikah Beb, pasti ada saksinya di samping. Orang jual beli pasti ada saksinya di samping. Orang sidang pasti ada saksi di samping. Jadi kalau kita bersahadat itu kita bersaksi, Beb. Bagaimana kita bersaksi sedangkan Rasulullah hidup di sebelum kita tidak mengetahui dengan Rasulullah, kita tidak melihat dengan Rasulullah. Jadi minta tolong jelaskan yang sedalam-dalamnya bagaimana kita bersaksi, cara kita bersahadat yang benar-benar bersahadat, Beb. Mungkin itu aja, Beb. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini berhubungan dengan ilmu akidah. Ya Allah. Jadi ingatlah, maka dari itu ulama apakah cukup orang masuk Islam itu dengan mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, ataukah harusnya mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah? Jadi kalimat asyhadu nih, apakah harusnya menyampaikan atau tidak? Ujian ulama atau yang pertama bahwasanya ini wajib mengatakan asyhadu tadi itu, walaupun yang ada paham maknanya. Dari bahasanya bukan satu, hanya masuk Islam mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Apakah sah Islamnya? Sah Islamnya. Yang penting ini dunia atau apa namanya meyakini bahwasanya dua kalimat syahadat itu adalah kunci untuknya masuk Islam. Ibadah itu orang bermakna syahadah. Kenapa ulama mengatakan bahwasanya wajibnya mengatakan asyhadu itu? Karena ini adalah ya tadi jadi kan tadi kan orang menghadap kemana-mana udah ada syahadat itu harus ada di muka. Jadi seakan-akan ini tadi itu mengucapkan bahwasanya apa? Aku bersaksi. Karena bersaksi itu berarti Allah Subhanahu wa taala di hadapan Allah dan Rasulullah SAW berhadapan. Jadi udah seakan-akan kalimat yang ini tadi itu nah seakan-akan ada di hadapannya. Jadi seakan-akan Allah Subhanahu wa taala itu ada di hadapannya. Cuman Allah Subhanahu wa taala tidak bisa dilihat. Nah, itu kalau pertanyaannya deh. Rasulullah atau Allah SWT kada bisa melihat, kada bisa kalau kita lihat. Karena sini entah la jismun, wala apa, wala jirmun. Imbah itu entah. Jadi jar ulama tidak semua sesuatu itu harus kita lihat dengan mata. Contohnya, pian pernah ke Amerika lah. Pernah ke Amerika lah. Ada Amerika? Ada kok. Jadi pertanyaannya bukan masalah mereka pernah melihat atau tidak pernah melihat. Pertanyaannya adakah atau tidak? Jadi aku bersaksi bahwasanya Tuhan itu ada. Itu sebetulnya maknanya bukan aku bersaksi bahwasanya aku melihat Tuhan di hadapanku, tetapi Allah Subhanahu wa taala itu ada. Buktinya apa? Nah, kita kan belajar di ilmu akidah kita. Buktinya adalah seberataan ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Siapa kira-kira di antara kita yang memungkiri bahwasanya kita ini ciptaan Allah Subhanahu wa taala? Siapa kira-kira? Nah, ada? Ini perasaan kita ini nah bahwasanya yakin bahwasanya yang menciptakan ini Rasul Allah Subhanahu wa taala, itulah makna syahadat. Tidak ada yang menciptakan semua dunia ini, bahkan menyebut alhamdulillahi rabbil alamin, Tuhan sekalian alam. Jadi bukan pertanyaannya adalah bukan apakah ini melihat atau tidak melihat, tetapi apakah Allah Taala itu ada atau tidak. Bila dia percaya bahwasanya Allah Taala itu ada, maka sah daripada syahadatnya itu. Cukup kira-kira tambah lagi.
silakan. Ada? Oh ada. Hidup janda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, ulun perwakilan forum relawan perempuan kita. Status. Janda. Ulun kan ketakun kelas. Ulun ini minta tips cara bagaimana kami memposisikan diri sebagai perempuan dalam segala kegiatan yang membaur dengan laki-laki agar sesuai dengan ajaran dan warisan Nabi Muhammad SAW. Dan yang kedua, ulun ini sebagai perempuan kadang-kadang ulun melihat laki-laki yang gagah langka. Ulun itu dipakai dulu orang disuruh membedakan aja nah. Gagah dan langka tampan tapi laki orang aja. Boleh tapi dalam hati ulun itu tumbuh rasa cinta kepada laki orang. Terima kasih deh, itu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau masalah beginian ini sebenarnya agama Islam itu tidak semua hukum Islam lah itu sekitar 90% itu antara laki-laki dan perempuan itu kan ada bedanya. Kalau kemudian disyarat jual beli bahwasanya lelakian harus bertukar atau berbinian harus bertukar, lelakian harus berjualan dan berbinian harus di rumah, itu sebenarnya di dalam hukum syariat itu tidak ada. Itu kan kemudian 90% daripada hukum agama itu antara laki-laki dan perempuan itu sama. Cuman mungkin ada sekitar 10% perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Misalkan bebinian, betianan, betianan. Ada hukumnya. Ya apa? Apalagi mereka menyusui, ada hukumnya. Itu kemudiannya. Jadi kemudian ada cuma beberapa ahkam yang membedakan antara laki-laki dan perempuan. Misalkan contohnya sembahyang. Hampir semua arkan sembahyang itu sama antara laki-laki dan binian kecuali di masalah aurat. Ya ada. Adakah kira-kira Fatihah laki dan binian berbeda? Sujudnya berbeda? Berbeda. Sama aja. Cuman ada ngaji untuk attitude deh. Nah, ada attitude muslim karena lawan muslimah. Maka dari itu ketika Sayyidatina Fatimah ditanya oleh Rasulullah SAW, artinya bagaimana sepaling baik perempuan. Jadi lain orang menjawabkan ini Sayyidatina Fatimah yang menjawabkan. Sepaling baik perempuan itu adalah yang tidak pernah dilihat oleh laki-laki dan yang tidak pernah melihati laki-laki lain. Jadi kalau kebinian itu masih melihati laki orang, berarti perlu dipertanyakan dirinya tadi itu. Janda. Kenapa jadi biar melihati laki orang? Berarti ini bukan masalah apa-apa, tapi akhlaknya yang melenceng. Kacau laki orang. Amun ini kada belaki, kada apa? Artinya apa halal aja ini dikawinnya oleh si Habib berkasanya nah. Kalau ayo ya lihati ya Habib. Artinya Habib dah, kalau berhasil Habib dah bagus berikut ini wajar aja muninya kada apa namanya kada belaki. Tapi kalau ini sudah belaki berarti itu perlu tanda tanya kenapa jadi inya ketujuh melintaki orang. Karena ini tuh layak betul pasal karena menjaga daripada pandangannya, ketujuh daripada menonton sinetron. Melihat ya, laki-laki gak digagah, hubungan Raffi Ahmad dan lain-lain. Melihat nama hidup Raffi Ahmad, lalu anda kayak juga. Itu lah. Ya kalau jadi intinya adalah apa? Intinya adalah ini tadi kadang mau pandang pandangannya tadi dijaga, melihat daripada film-film yang kada baik, akhirnya
maksudnya dia hasratnya tidak terpuaskan melihat daripada laki yang lain. Coba kalau Anda ada pernah menonton, ada pernah melihat sesuatu yang ada baik, nah paling puas itu adalah lakinya pasti. Artinya apa hanya juga nah itu tak. Jadi kemudian lakinya tadi itu adalah obatnya adalah apa? Menjaga daripada pandangan-pandangannya tadi, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Fatimah tadi, seorang perempuan, seorang baik perempuan adalah tidak pernah melihat laki-laki, artinya udah nggak ada pernah melihat kesucian laki-laki lain, kalau pernah melihat janggutnya min habang-habang, rambutnya min gondrong-gondrong, tidak pernah. Itu tak? Ya kalau jelaskah kenapa? Tambahin lagi. Jawabnya kalau sudah. Alhamdulillah sudah ada banyak penanya dengan pertanyaan yang bervariasi dan berbagai latar belakang. Ada yang pemuda, ada komunitas, ada kepala desa, ada dua apa tadi yang begini tadi seharusnya ya? Janda. Relawan wanita. Salman ini. Alhamdulillah malam hari ini walaupun suasananya dingin tapi antusiasnya sama aja kayak tadi. Nah, namun waktu dua yang apa namanya memberikan kita untuk kembali bahwa esok kita juga ada aktivitas masing-masing, terutama Habib dan juga panitia rekan-rekan lainnya. Adalah nanti kita merasakan, tapi intisari yang kita dapat dari nasihat-nasihat juga jawaban dari Habib tadi, yang pertama adalah segala sesuatu itu, apalagi yang pertama berkaitan dengan akidah kita kepada Allah dan mahabbah kita kepada Rasulullah SAW, itu dimulai dengan cinta. Itu yang pertama. Kalau tadi didasari cinta, maka kata orang lain percuma terjadi apa-apa. Kemudian yang kedua yang kita garis bawahi adalah dari cinta, dari rasa itu kepada Allah dan kepada Rasulullah, tentunya kita juga punya adab, ada akhlak. Nah makanya biar Habib tadi ketika kita banyak berdoa, doa itu akan dikabulkan. Tapi kapan? Apabila iraha, itu Allah yang menentukan. Bila keduanya berpesan, Allah, Allah. Ya Habib tadi ya mungkin lawas dua aja Ratu. Tapi bila doanya dengan adab, maka jawaban dari Allah itu akan lebih mudah. Pertanyaannya anak pedakon kita simpan di bulan depan. Nah, jadi dihafal dulu, jadi kayaknya kada pakai HP lagi. Nah, jadi kada pakai HP lagi, kayaknya sudah hafal di luar kepala atas bawah. Jadi bukan berhafal pertanyaan tapi pakai hafalan. Nah, sebelum kita akhiri, mari kita kembali sama-sama berselawat. Di sini kita doa, kita selawat. Kita selawat dulu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Yang ademik kira-kira Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyra salatan tubasyiruna biha lana wa auladana wa jami'a masyayikhina ومعلمينا وطالبتنا وطالبتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة. اللهم صل وسلم على سيدنا صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطلبتنا وطالبتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة. اللهم صل
وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطلبتنا وطالبتنا بيومنا هذا يا Untuk mengakhiri kegiatan dakwah milenial dengan bersama pada malam hari ini, kita mohonkan doa kepada Habib yang mewakili doa. Disilakan. اللهم إنا في قبضتك كما كنا فلا خذنا بعين عناك كما كنا اللهم إنا في قبضتك أينما كنا فلا خذنا بعين عنايتك أينما كنا اللهم إنا في قبضتك كما كنا وأينما كنا واجعلنا في رحمتك كما كنا وأينما كنا برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين.